29 Januari 1991, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Lee Hyung-ho yang tinggal di sebuah apartemen Hyundai di Apgujeong, Gangnam, Seoul, dinyatakan hilang. Lee Hyung-ho terakhir terlihat saat bermain di sebuah taman bermain di sekitar apartemen pada pukul 5:30 sore. Malamnya, pada pukul 11, seseorang yang diperkirakan berumur 30 tahun menelpon orang tua Hyung-ho, mengaku sebagai penculik Hyung-ho dan meminta tebusan sebesar 70 juta won. Ia meminta uang tebusan tersebut disiapkan dalam 2 hari, beserta dengan mobil dan telepon, dan meminta orang tua Hyung-ho untuk tidak melibatkan polisi. 2 hari kemudian, penculik kembali menelpon ayah Hyun-ho dan menyuruhnya untuk mengantarkan uang tebusan ke Bandara Internasional Gimpo. Setelah sampai di bandara, penculik menyuruh ayah Hyung-ho untuk meninggalkan uang dan mobil di lokasi tersebut. Namun, setelah menunggu lebih dari 3 jam, penculik tak kunjung muncul untuk mengambil uang dan mobil tersebut. Penculik itu kemudian menelpon dan mengatakan bahwa ia tahu seseorang berada di kursi belakang mobil. Setelah itu, penculik menyuruh ayah Hyung-ho untuk berpindah tempat ke depan teater Daehan. Penculik mengenali 2 orang detektif berada di sekitar tempat tersebut. Kemudian, menelpon ibu Hyung-ho yang berada di rumah dan memperingatkannya kembali untuk tidak melibatkan siapapun. Penculik kembali menyuruh ayah Hyung-ho untuk berpindah tempat ke Gwanghwamun, namun tetap saja si penculik tidak muncul. 7 hari setelah penculikan, penculik kembali menghubungi keluarga Hyung-ho dan menginstruksikan mereka untuk mengikuti beberapa kertas catatan yang ia selipkan di beberapa tempat. Pada catatan terakhir yang ditemukan, penculik menyuruh orang tua Hyung-ho untuk mentransfer uang tebusan ke rekening yang tertulis pada kertas catatan tersebut. Namun, saat penculik ingin mengambil uang tersebut di bank, polisi mengunci rekeningnya dan ia tak bisa mengambil uang tersebut. 8 hari kemudian, 16 hari setelah penculikan, penculik kembali menelpon. Ia meminta uang tebusan disiapkan tunai dan kembali menyuruh ayah Hyung-ho untuk mengikuti beberapa instruksi di catatan yang ia tinggalkan di beberapa tempat. Ayah Hyung-ho mendiskusikannya dengan polisi dan memutuskan untuk mengganti beberapa lembar uang dengan uang palsu. Pada catatan yang terakhir, penculik menginginkan uang tersebut untuk ditinggalkan di atas sebuah kotak baja yang berada di sebelah tiang lampu pinggir jalan, sekitar jembatan Sungai Han, Seoul. Polisi yang menyamar dan bertugas mengamati lokasi ternyata berada di lokasi yang salah. Berselisih sekitar 4 menit sejak uang ditinggalkan dan polisi yang bertugas sampai di lokasi yang sebenarnya, uang tersebut sudah lenyap dibawa oleh penculik. Setelah itu, penculik menghubungi ayah Hyung-ho dan mengatakan, "Banyak uang yang palsu. Sepertinya kamu tidak menginginkan anakmu untuk kembali, tapi aku bersyukur kamu tidak melaporkan ini ke polisi." 13 Maret 1991, 44 hari setelah penculikan, Lee Hyung-ho ditemukan di daerah Jamsil dalam keadaan meninggal. Mulut dan matanya dilakban, kaki dan tangannya diikat. Pakaian yang Hyung-ho kenakan masih sama dengan yang ia pakai saat ia diculik. Setelah dilakukan autopsi, Lee Hyung-ho dinyatakan meninggal di hari yang sama saat ia diculik. Penculik meminta uang tebusan ke orang tua Hyung-ho dengan menyembunyikan fakta bahwa Hyung-ho sudah dibunuh terlebih dahulu. Polisi menyimpulkan kasus ini sebagai kasus penculikan, pembunuhan, serta pemerasan. Dari beberapa penyidikan disimpulkan bahwa pelaku penculikan lebih dari 1 orang. Selama 44 hari tersebut, penculik menelpon sekitar 60 kali menggunakan telepon umum di beberapa lokasi yang berbeda.
Polisi juga membuat sketsa wajah pelaku dan disebarluaskan. Sketsa yang dibuat berdasarkan keterangan dari para saksi yang pernah melihatnya. Salah satu di antaranya adalah petugas bank yang membantu membukakan rekening penculik. Pada saat itu, sangat mungkin membuat rekening bank tanpa kartu identitas, dan penculik menggunakan nama samaran untuk membuka rekening. Tidak adanya CCTV dan tidak adanya sidik jari yang tertinggal menyulitkan polisi mengidentifikasi pelaku. Hanya rekaman suara percakapan dan sketsa wajah penculiklah yang menjadi alat polisi untuk mencari pelaku. Sampai saat ini, pelaku penculikan Lee Hyung-ho masih belum ditemukan. Dan sayangnya, kasus ini diputihkan pada tanggal 28 Januari 2006, 15 tahun setelah kejadian tersebut. Kasus ini kemudian diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Voice of Murderer.